Baik, terima kasih Mbak Septi selaku MC pada kegiatan di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dr. Alek Deni, MM, selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, yang juga kita sama-sama hormati Bapak Dr. Irwan Sahrir PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Juga nanti akan bergabung dengan kita yang terhormat Bapak Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, atau nanti ada yang mewakili. Kemudian juga Direktur Keuangan di Kementerian Keuangan, ya nanti juga akan ada yang mewakili, dan yang terakhir nanti mudah-mudahan bisa bergabung juga Bapak Dr. Suharmen, Deputi Inka Badan Kepegawaian Negara. Juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu para sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota, Pak Dirjen yang sudah hadir bergabung dengan kita, juga teman-teman BKD yang sudah bergabung. Syukur alhamdulillah hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sosialisasi kita pada pagi ini. Dan saya kira sosialisasi kita pada pagi ini cukup strategis karena ini adalah kebijakan yang bersifat nasional, khususnya untuk pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bidang pendidikan itu menjadi bagian dari pelayanan dasar, ya, selain juga bidang kesehatan. Dan dengan adanya Permenpan 20 2022 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu regulasi yang bisa menjadi jalan keluar untuk pemenuhan guru, ya, khususnya guru-guru di pemerintah daerah, di lingkungan pemerintah daerah, dan juga di daerah-daerah 3T. Dan ini juga saya kira sangat penting kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadikan hal ini bagian penting untuk pemenuhan guru di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengacu ke dalam Undang-Undang 5 2014, tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa proses pengangkatan untuk teman-teman tenaga honorer itu sudah lebih dari 1 juta yang diangkat. Dan dari sisa itu masih juga ada teman-teman yang memang belum bisa menjadi pegawai negeri sipil pada saat itu. Ya, seiring dengan waktu di tahun 2025 berdasarkan PP 48 gitu ya, tidak terjadi pengangkatan, tapi di dalam prakteknya masih terjadi pengangkatan tenaga-tenaga honorer sampai dengan terbitnya Undang-Undang 5 2014. Nah, setelah terbitnya Undang-Undang 5 2014, ternyata jumlah tenaga honorer itu masih bertambah, ya. Nah, dengan bertambahnya tenaga-tenaga honorer selain ASN tadi atau kita sebut non-ASN, maka ini juga berdampak kepada regulasi yang menetapkan bahwa sistem meritokrasi di dalam pengangkatan itu menjadi basis dan prinsip yang harus kita gunakan. Nah, dari proses itu maka muncullah tadi PP 49 tahun 2018 tentang PPPK selain PP 11 2017. Diamanatkan di sana 5 tahun ya sampai dengan 22 November 2023, Pak. Kita bisa bayangkan Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, ketika 2023 itu tidak boleh ada status non ASN ya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara guru-guru kita banyak yang berstatus non-ASN gitu ya. Tentunya ini akan menjadi juga kendala dan barangkali penurunan kualitas dan pelayanan di bidang pendidikan. Nah, inilah juga menjadi salah satu kenapa kita memberikan afirmasi terhadap pengangkatan atau pengadaan guru di Indonesia secara nasional, ya, secara nasional. Nah, ini juga cukup penting. Nah, dengan berakhirnya tadi di posisi 22 November 2018, maka Pak Dirjen kami laporkan, Pak Menteri juga sudah mengirimkan surat kepada seluruh
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ya untuk bisa mengantisipasi selesainya tadi tenaga-tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pusat dan daerah. Jadi surat itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan surat itu adalah sifatnya penegasan agar proses nanti pengangkatan non-ASN itu tidak terjadi lagi. Kemudian teman-teman di lingkungan pemerintah daerah sudah menyiapkan exit policy-nya, strategi apa yang harus disiapkan untuk menyelesaikan tenaga-tenaga non-ASN yang memang direkrut oleh masing-masing kementerian lembaga. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, surat tersebut juga kami tembuskan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Pak, supaya nanti bisa melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PP 49 tahun 2018 ya, termasuk dengan turunan-turunannya. Oleh sebab itu, barangkali Bapak Ibu sekalian, khusus untuk guru ini adalah kesempatan karena Kemendikbudristek juga memberikan kesempatan ya, termasuk juga Kemenpan dari aspek kebijakannya, supaya guru-guru yang berstatus non-ASN tadi ya itu bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga banyak hal yang memang terjadi perubahan, bukan hanya tadi dari aspek pemenuhan secara kualitas dan kuantitas, tapi juga dari aspek kesejahteraannya ada perbaikan. Nah ini juga saya kira cukup penting karena ketika mereka berkarir di pemerintah, baik di pusat dan daerah, harus bisa menjamin sistem karir dan kesejahteraannya. Jadi jangan sampai nanti ada lagi bahwa guru-guru yang masih dibayar di bawah UMR dan sebagainya. Hal yang paling penting juga adalah Bapak Ibu sekalian, penyiapan formasinya. Ya, penyiapan formasinya. Nah, kami mengharapkan dalam pertemuan ini nanti Pak Dirjen juga akan menyampaikan secara detail bagaimana kesiapan dari kementerian, dari pemerintah daerah, ya, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk usulan formasinya. Nanti kita akan buka setelah sosialisasi ini, sehingga diharapkan para PPK daerah bisa mengusulkan formasi secara optimal sesuai data yang sudah diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Jadi Kemendikbud itu menurut saya ini membantu Bapak Ibu sekalian, para PPK di daerah gitu ya, untuk bisa memenuhi guru melalui jalur Permenpan 20/2022. Nah nanti secara detail Pak Dirjen akan menyampaikan poin-poin dan kebijakan ya bagaimana nanti pemenuhan guru di seluruh Indonesia di provinsi kabupaten kota itu sesuai dengan kebijakan yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari Kemendikbudristek juga sudah menyiapkan helpdesk untuk konsultasi dan sebagainya. Apabila Bapak Ibu memerlukan, nanti kami akan tayangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu, hari ini sudah hadir juga dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Kementerian Keuangan, karena juga ini cukup penting ya. Nanti dari Kementerian Keuangan akan hadir Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ya, atau nanti yang mewakili apabila beliau berhalangan juga untuk menyampaikan dari aspek keuangan. Kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri ya, dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, atau nanti yang mewakili untuk menyampaikan mekanisme penganggarannya ya, termasuk gaji dan tunjangan PPPK guru hasil seleksi tahun 2022. Ada hal yang paling penting di sini adalah bagaimana pemerintah daerah Pak Dirjen ya menyiapkan atau mengusulkan formasi ke Kementerian PAN dan RB. Dan nanti kami juga akan melakukan coaching klinik kepada seluruh pemerintah daerah yang akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek ya, termasuk juga ada teman-teman BKN, teman-teman Menpan, sehingga nanti teman-teman bisa langsung berkonsultasi ya di forum itu. Dan nantinya kami mengharapkan tentunya data-data yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Dirjen tadi bisa direspon dengan usulan formasi, sehingga nantinya ada kesesuaian ya
antara data yang terdapat di Kemendikbudristek dengan usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti di tahun 2021 kemarin ya Pak ya. Ada teman-teman yang memang sudah lulus tadi passing grade untuk dia bisa menjadi guru PPPK, tapi karena keterbatasan formasi tidak bisa diangkat menjadi guru PPPK. Dan sekarang ini dengan kebijakan di Permen 2022 ini kita betul-betul mempersiapkan nih dengan kebijakan Menpan RB ini untuk memberikan ruang Bapak Ibu untuk bisa berkarir menjadi jabatan fungsional guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan saya kira Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian sekarang ini sepertinya juga orang sudah tidak ada perbedaan antara PNS dengan PPPK karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk pengembangan kompetensinya, Pak. Kemudian juga bahkan pengembangan karir sesungguhnya karena tetap dia akan juga mendapatkan perpindahan jabatan atau ke jenjang yang lebih tinggi ya ketika formasinya memang memungkinkan. Nah, hal yang lain yang paling penting juga adalah dari aspek keuangan, ya, dari aspek keuangan. Pada prinsipnya tadi dari Kementerian Keuangan kebijakan untuk alokasi dasar ya di DOAU untuk gaji dan tunjangan guru ya termasuk formasi PPPK 2022 itu sudah disiapkan. Ya, jadi artinya nanti tinggal penyesuaian formasinya supaya nanti pada saat implementasinya betul-betul ya pemenuhan kualitas dan kuantitas guru itu di pemerintah daerah itu bisa terpenuhi. Dan Kemendikbud, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai instansi pembina jabatan fungsional ya, guru sebagai instansi pembina ya memang tadi memiliki kewajiban melakukan proses pembinaan termasuk rekomendasi untuk formasinya dan sebagainya. Dan ini melalui kebijakan ini akan memudahkan kita untuk penetapan formasi Pak Dirjen karena sudah disiapkan, tinggal nanti dari pemerintah daerahnya menyesuaikan ya dengan kebutuhannya. Sehingga nanti apabila ada guru-guru yang memiliki kualitas yang cukup baik, dia itu tidak tertinggal ya untuk bisa mengabdi menjadi aparatur sipil negara. Nah, kekhawatiran kita terkait dengan anggaran ini barangkali terjawab di dalam pertemuan kita ini ya Pak Dirjen ya, di sosialisasi ini tadi Pak Adit dengan Pak Dian juga sudah menyampaikan ya beberapa kebijakan termasuk jumlah besarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini juga penting, tadi kita bicara tentang bagaimana mekanisme seleksinya yang akan memberikan ruang yang lebih luas, kemudian juga penyiapan anggarannya, juga tadi dari aspek keuangan, Pak Adit dan Pak Dian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan poin-poin yang menurut kami ini cukup penting dan strategis bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa menambah ya, memberikan pencerahan terhadap kita bahwa dari sisi infrastruktur keuangan sebetulnya ini semuanya sudah tersedia, walaupun ada barangkali mitigasi resiko lah ya, yang kurang lebih tadi sudah dipetakan juga oleh Bu Ira dan data-datanya juga cukup lengkap tadi yang disampaikan oleh beliau. Walaupun tadi ada artinya ada klarifikasi juga atau pertanyaan untuk teman-teman di DJPK ya, di DJPK tadi yang disampaikan oleh Bu Ira kaitan dengan apa namanya, yang pertama itu kaitan dengan tambahan apabila memang P3K ini nambah gitu ya. Jadi khususnya di daerah pasti akan ada tambahan-tambahan yang cukup signifikan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebetulnya dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Adit dengan Pak Dian maupun dengan Bu Ira tadi, pertama kita sebenarnya sudah memiliki komitmen yang sama ya Pak ya. Jadi artinya kita memiliki komitmen yang sama bahwa ini penting. Yang pertama apa? Berarti komponen yang harus kita siapkan. Tadi data-data yang disiapkan oleh Kemendikbud ini sudah lengkap dan sudah disampaikan kepada kami. Jadi artinya dari sisi kebijakan, kami akan mempersiapkan formasi yang dibutuhkan untuk teman-teman daerah. Tapi sesuai dengan persyaratan tadi yang ada di Permenpan 20/2022 dan ada catatan penting tadi sampaikan Pak Dirjen, nanti akan ada aturan-aturan teknis ya yang akan mengatur lebih rinci yang diatur oleh
keputusan Mendikbudristek dan juga keputusan dari Pak Dirjen GTK, ya. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa pembahasan terkait dengan aspek anggaran yang dibutuhkan gitu ya. Penegasan-penegasan juga sudah diberikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan ya, ketika kita berjalan kita mitigasi, lalu kita akan ambil kebijakan kira-kira seperti apa gitu. Dan yang ketiga saya kira perlu komitmen kita bersama bahwa ini adalah kebutuhan nasional, bukan kebutuhan daerah-daerah tertentu gitu ya, tapi ini untuk kepentingan nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ya bagi masyarakat Indonesia ya khususnya di bidang pendidikan. Nah, 3 komitmen ini barangkali kalau menurut saya menjadi penting gitu ya. Nah, itu barangkali hal yang ingin kami sampaikan.